Apa kabar teman-teman? Perkenalkan, nama saya Hafizah Alimah Zafira, biasa dipanggil Pica. Saya dari SD Negeri 3 Lamokato, kelas 1. Teman-teman, Hafizah punya cerita loh. Judulnya adalah Kongga Aha, asal usul Sungai Lamekongga. Buku ini ditulis oleh Bunda Sri Elitasari. Ilustratornya Bapak Ridwan Demataju. Teman-teman pasti sudah penasaran kan? Apa? Penasaran? Sama aku juga. Kalau begitu, Hafizah mulai ya. Kongga Aha, asal usul Sungai Lamekongga. Seluruh warga Unenapo mulai bekerja. Mereka bahu-membahu mempersiapkan pertarungan melawan Kongga. Bambu runcing disiapkan oleh para lelaki. Para perempuan menyiapkan perbekalan lain untuk para kesatria itu. Sebuah pohon yang ditata dahannya disiapkan untuk larumbalangi. Larumbalangi akan berdiri di atas pohon. Pohon paling tinggi dekat padang tempat menjebak Kongga. Dari sanalah larumbalangi akan memimpin pergerakannya nanti. Setelah segala perbekalan siap, mereka mulai bergerak. Sebelum aksi dimulai, diadakan upacara sakral. Upacara dilaksanakan tepat saat matahari terbit. Wasasi memimpin doa kepada Tuhan. Mereka memohon perlindungan agar berhasil mengalahkan Kongga. Dalam doa, mereka juga memohon agar Tasahya diberi kekuatan. Wasasi kemudian memberikan kasai wula'a, tombak sakti berkait emas, pada Tasahya. Ketika matahari mulai meninggi, semua mempersiapkan diri. Tasahya masuk ke dalam kurungan bambu runcing bersama seekor kerbau. Larumbalangi berdiri di dahan tertinggi dengan keris sakti di tangannya. Wasasi dan seluruh rakyat bersiap-siap dengan bambu runcing masing-masing. Anak-anak dan perempuan bersembunyi di tempat yang aman. Suasana terasa hening untuk beberapa saat. Tiba-tiba langit menjadi gelap. Bayangan Kongga yang amat besar menutupi cahaya matahari di negeri itu. Pada saat itulah larumbalangi berseru. Dengan suara yang lantang, ia memerintahkan seluruh penduduk memukul semua alat bunyi-bunyian. Suara itulah yang menarik perhatian Kongga. Suasana yang hening mendadak menjadi gaduh. Burung raksasa itu memekik keras. Masyarakat Unenapo berhasil menarik perhatian Kongga. Burung Kongga terbang memutar searah jarum jam di atas kumpulan bambu runcing. Kemudian menukik tajam ke arah Tasahya dan kerbau. Namun, sebelum Kongga sampai pada Tasahya, sayapnya terkoyak oleh bambu yang melingkari Tasahya. Kongga yang kesakitan itu mengamuk. Burung itu semakin membabi buta menyerang Tasahya. Syat! 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 Tombak Tasahya berkelebat-kelebat menangkis serangan Kongga. Tasahya melompat ke kiri dan ke kanan. Dengan gagah berani, Tasahya terus melawan burung raksasa itu. Akhirnya, tombak sakti Tasahya membuat satu tusukan tepat di jantung Kongga. Kongga yang tampak
kesakitan menarik diri. Burung raksasa itu kemudian terbang menjauh. Tidak lama kemudian, Kongga kembali menyerang Casahaya. Serangan Kongga kali ini lebih gas daripada sebelumnya. Tanpa takut, Casahaya melakukan perlawanan lagi. Dalam waktu bersamaan, Larumbalangi turun dari pohon. Dua tusukan keris saktinya mengenai mata Kongga. Bambu runcing meracun menghujani tubuh Kongga. Kongga akhirnya oleng, tak punya daya lagi. Kongga kemudian tampak terbang menjauh. Dengan lemah berputar-putar bersama darah yang bercucuran dari tubuhnya. Kongga berputar-putar melewati beberapa daerah di negeri Onenapo. Pomala, Polono, Malili, Ulukalo, Polasi, Asera, Lanaulu, Amesilu, dan Gunung Mandoke. Bukan main besarnya Kongga itu. Kongga itu kemudian terjatuh di sebuah hulu sungai. Sungai tempat jatuhnya Kongga itu dinamakan Sungai Lame Kongga. Darah Kongga yang meresap membuat tanah Mekongga menjadi merah. Setelah berabad-abad, tanah merah negeri Mekongga itu mengandung kekayaan berupa nikel. Masyarakat berteriak kegirangan melihat Kongga jatuh. Mereka gembira karena memenangi pertarungan sengit itu. Kongga pun mati di sungai itu. Mereka merayakan kemenangan. Berkat taktik dan strategi Larumbalangi, mereka berhasil menaklukkan Kongga. Hidup Larumbalangi! Hidup pemimpin baru! Peki kemenangan membahana di seluruh penjuru negeri. Setelah kemenangan itu, para Toonomo Tuo bersepakat untuk menyatukan daerah mereka. Daerah mereka menjadi satu wilayah yang lebih besar dan luas. Bersatulah daerah-daerah tersebut menjadi sebuah kerajaan. Kerajaan Mekongga namanya. Nama itu diambil dari nama burung yang berhasil mereka taklukkan. Nah teman-teman, bagaimana? Seru kan ceritanya? Pasti dong. Saya Hafizah Alimah Zafirah, saya cinta tanah Mekongga. Sangga-sanggai olutumu tekiki ini samba. Wassalamualaikum, dadah.